Nah, udah ada 128 lebih peserta nih yang udah datang. Kalian yang baru masuk jangan lupa untuk kenalan ya. Nah, aku mau ngobrol-ngobrol sebentar nih Kak sama Kak Christopher sebelum kita mulai. Oke. Kakak ini salah satu co-founder dari Petualang Menuju Sesuatu ya Kak. Kakak Ya, bisa betul. ceritain sneak peek dikit gak sih? Kenapa sih Petualang Menuju Sesuatu itu bisa muncul di sosial media sekarang dan itu jadi akun besar loh sekarang karena aku juga salah satu follower kakak. Oh gitu. Iya. Thank you sudah follow. Ya mungkin boleh Kak diceritain dikit aja sebelum kita mulai. Ya, mungkin secara singkat aja, soalnya nanti bakalan juga saya sampaikan juga di Iya, presentasi oke. juga. Eh, ya, sebenarnya kita itu dalam sesuatu itu join sosial media ini sebenarnya karena kita punya kerinduan. Sebenarnya kita punya visi misi di mana kita melihat teman-teman kita yang memang membutuhkan bantuan dalam mental health issues. Nah, kadang-kadang di sosial media ini nanti di materi yang akan saya bawakan juga banyak sekali dampak negatif yang bisa mengaruhi uh, mental health, kayak psikologis dari ya itu para penggunanya. Nah, sedangkan untuk menggunakan Iya sosial benar. media sendiri nggak terpungkiri gitu loh kan. Sekarang zaman 2020 semua pakai. Kalau justru kalau nggak pakai itu yang dibilang aneh kan. Nah, jadinya ya Iya, semua orang udah pakai sosial media. semua orang jadi ada dampak bahaya gitu untuk ada peluang untuk kena mental health issues. Jadinya kita ingin jadi teman yang ingin membantu, kalau bisa berjalan bersama-sama, apa mengarahkan ke arah yang benar. Gitu sih. Hmm, jadi ini awalnya dari motivasinya buat membantu teman-teman kita yang punya masalah mental health issue ya Kak di sosial media. Betul. Nah, bagus banget nih Kak. Mungkin kalian teman-teman yang sobat pena yang belum tahu petualangan menuju sesuatu, kalian bisa follow Instagramnya di @petualangan menuju sesuatu. Benar gak Kak? Ya, betul betul. Ya, di follow ya, jangan lupa di follow. Nah, selain itu kalian juga bisa follow akun sosial media kami di mana kami mengadakan seminar bersama Gema setiap tahunnya. Akunnya itu @semasa_2020. Jadi tolong kalian di follow akun kami biar kalian mendapatkan info-info lebih lanjut mengenai semasa berikutnya. Dan jangan lupa untuk follow uh, @gemagazine_pnj. Itu adalah akun dari Badan Otonom Media Kampus Mahasiswa di PNJ yang mengadakan Semasa 2020 ini. Jadi kalian jangan lupa untuk follow dua akun itu ya. Ditunggu. Sebelumnya Kak Christopher ini selain menjadi co-founder Petualangan Menuju Sesuatu, Kakak ada kesibukan lain nggak Kak? Itu saya juga mahasiswa. Saya aktif mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya. Jadi mungkin tadi ada yang bilang apa Oh, anak. dari UNESA. Nah, itu kita tetanggaan juga. Iya, berarti sehari-harinya cuman kuliah sama berdedikasi untuk Petualangan Menuju Sesuatu ya Kak? Iya, betul. Saya juga ada Nah, itu apa namanya? Ada program dari Apple Developer Academy. Nah, itu untuk ya mahasiswa yang istilahnya kurang lebih magang di untuk perusahaan Apple. Nah, itu juga ada puji Tuhan saya difasilitasi untuk itu. Nah, itu nanti mungkin rencananya mungkin dari situ bisa terbentuk aplikasi untuk mensupport pertolongan sesuatu juga atau yang lain-lain. wah keren banget. Aku doain deh Ya, Kak biar terlaksana karena terima kasih. ya aku nge-follow peluang menuju sesuatu juga itu ada dampaknya juga sih Kak. Apalagi kalau misalnya ntar ada aplikasinya mungkin kita semua bakal terbantu banget nih Kak karena kita semua pasti mempunyai isu-isu mental health yang sekarang itu bukan isu yang tabu lagi dan semua orang itu butuh pencerahan gitu kan. Nah, jadi petualang menuju sesuatu ini kalau misalnya ada aplikasinya, wah keren banget sih Kak. Aku tunggu. Siap. Lalu selanjutnya mungkin dari untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung aja ya Kak masuk ke pembahasan di sore ini mengenai how social media play role in our psychology oleh Kak Christopher Kevin. Oh ya, biasanya dipanggil dengan apa Kak namanya? Eh, saya tulis di chat aja. Soalnya ini dari Chris, cuma diplesetin sama teman-teman. Jadi panggilan Hmm, saya
Kak Kikis. Oh, Kak Kiki. Aku kira dipanggil Ya, Kevin. oh, itu panggilan rumah. Kalau sama teman-teman biasanya Oh, panggilan rumah Kikis ya, Kak. ya. Soalnya nama kita sama. Iya sama. Oke, Kak Kiki. Iya, dua Kevin ya Oh, hari ini Kevin, kita. luar biasa. Sekali lagi untuk perkenalan diri, nama aku Kevin. Hari ini aku moderator kalian untuk memandu kalian berbicara mengenai tema semasa seminar bersama Gemas sesi 3 ini mengenai how social media play role in our psychology bersama Kak Christopher Kevin dari co-founder Petualangan Menuju Sesuatu. Jadi Petualangan Menuju Sesuatu ini adalah serial web komik yang menyebarkan kesadaran mengenai kesehatan mental health melalui petualangan sebuah jelly jingga karakter di komiknya. Kalian bisa langsung follow di IG nanti petualangan menuju sesuatu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita bisa langsung Kak Kikis boleh menyiarkan materinya kepada kita. Oke, baik. Oke, apa sudah aman? Sudah tampil semua? Udah kelihatan. Ya Oke. boleh Kak. Oke, terima kasih Kak Kevin. Selamat sore teman-teman semuanya. Kalau sebenarnya sini sahabat Tena ya. Selamat sore teman-teman Politeknik Negeri Jakarta. Nah, saya kira jujur ini semasa ini cuma di Politeknik Negeri Jakarta aja ini acara. Ternyata banyak sekali teman-teman dari seluruh sudut dari Indonesia juga sudah hadir di acara ini. Thank you sudah hadir. Bagaimana kabar kalian selama masa work from home? Semoga baik-baik aja. Nah, perkenalkan, seperti tadi perkenalannya, nama saya Christopher Kevin, panggilannya Kikis. Saya mewakili tim Petualangan Sesuatu di sesi How Social Media Plays Roles in Our Psychology. Terima kasih spesialnya untuk para panitia semasa 2020 sudah memberi kesempatan dan mengundang kami. Dan terima kasih juga untuk teman-teman sahabat Pena di seluruh bagian Indonesia karena sudah hadir di sesi ini juga. Oke, lanjut aja. Di sesi kali ini saya ingin membahas 2 poin besar, yakni yang pertama adalah impact-nya dari sosial media terhadap para remaja dan dewasa muda, terutama dari segi psikologis dari para penggunanya. Nah, kemudian yang selanjutnya saya juga akan memberikan beberapa insight dari petualangan sesuatu yang saya harap bisa berguna untuk sahabat Tena sekalian. Nah, tapi untuk sebelumnya izinkan saya perkenalan dulu tentang apa sih petualangan sesuatu itu. Nah, jadi mungkin beberapa dari kalian sudah ada yang follow di Instagram. Thank you so much. Kalau yang belum, mungkin perkenalannya bisa follow juga petualangan sesuatu. Untuk petualangan sesuatu sendiri, nah ini singkatannya, mohon maaf, ini tidak bermaksud. Jadi sebenarnya singkatan PMS ini dari kependekannya dari petualangan sesuatu. Memang agak aneh, tapi kami tidak bermaksud untuk refer ke simptom yang satunya. Oke, daripada panjang-panjang dibahas, kita langsung singkat aja. Nah, PMS ini sebuah proyek yang dibuat oleh anak-anak kampus biasa yang memiliki tujuan untuk meningkatkan awareness tentang mental health melalui storytelling. Nah, karakter utama dalam cerita kami adalah makhluk orange yang bisa dilihat nongol di atas about PMS itu. Nah, itu namanya blob. Nah, blob ini kita gambarkan mirip sebuah jelly. Dia adalah makhluk yang sedang mengalami depresi. Nah, kalau kalian lihat di topinya itu ada makhluk kecil hitam itu. Nah, itu adalah karakter perwujudan depresinya blob yang namanya depresso. Nah, blob ini lewat platform Instagram, dia ingin berbagi dan menceritakan tentang kisah-kisah dan perasaan-perasaannya. Dan cerita utama yang ingin dibagikan sebenarnya dapat dilihat dari nama proyek kita sendiri, yakni Petualangan Sesuatu. Kita ingin bercerita bahwa kita semua sebenarnya sedang dalam petualangan menuju sesuatu kita, yang mana di mana setiap orang bisa berbeda-beda juga. Kita semua mempunyai sesuatu yang berbeda-beda. Mungkin sesuatu kita ada yang tentang hope, ada yang tentang harapan, ada yang tentang looking for love, mencari cinta kasih mungkin, ada yang mungkin sedang berpetualang, mencari jati dirinya sendiri. Nah, memulai perjalanannya Blob ini dari tahun 2018, sekarang Blob
Puji Tuhan sudah menemukan 56.000 pencari lainnya yang sama-sama sedang mencari, sama seperti Blob juga sedang mencari. Blob sejauh ini sudah banyak bekerja sama dengan orang-orang yang sudah memiliki passion mendalam juga terhadap topik mental health juga, seperti Ibunda, Relief, kita sempat ada kerjasama animasi untuk musik videonya Warner Music Asia, dan banyak lainnya. Langsung aja, ini foto dari tim kita. Nah, ini tim di balik menuju sesuatu. Dapat dilihat di paling kiri itu ada saya, Kikis. Saya sebagai salah satu co-foundernya, saya menduduki posisi yang bertanggung jawab dari segi teknis. Jadi dari segi teknologi, misalnya untuk sosial media, ada maintenance di belakang atau gimana. Nah, itu saya yang bantu ngurus. Lalu di sebelah kanannya ada Kak Sam, Samantha. Sam ini dia selain sebagai co-founder, dia juga main outliner. Jadi yang bisa membuat gambar-gambarnya blog yang tidak berwarna tapi tetap halus, garis-garisnya halus, ada mukanya lucu, senyum itu. Nah, itu Kak Sam yang membantu untuk outlining. Lalu prosesnya sebelumnya itu ada yang membuat storytelling. Nah, itu tugas dari Kak Livia yang di sebelah kanan. Nah, Kak Livia ini bertanggung jawab, dia juga sebagai co-founder juga, dia bertanggung jawab untuk storytelling. Jadi drafting untuk menyiapkan cerita-cerita tentang blog. Nah, itu semua di tangan Livia. Nah, selanjutnya ada yang terakhir Kak MJ, Michelle Jasmine. Nah, dia yang bertanggung jawab untuk membuat blog semakin berwarna. Nah, iya, dia selain co-founder, dia juga sebagai main colorist. Dan selanjutnya ada makhluk kecil kita namanya blog. Nah, walaupun kita punya role masing-masing, tapi karena ini project-nya kita bersama-sama, jadi kita tidak terlalu kaku dalam role, kita saling membantu juga. Selanjutnya, ya ini akun kita Petualang Sesuatu. Kalau bisa dilihat, kita sudah ada lebih dari 713 post pada saat ini. Yang artinya kita juga sudah mengerjakan proyek ini untuk 713 hari lamanya juga. Nah, ini kita perlu cerita bahwa kita ini posting setiap hari, guys. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian mungkin, wow, kalau bisa posting setiap hari. Nah, ini karena berkat dedikasi yang tinggi dari setiap anggota tim, tapi ya disinilah the beauty of working together with a team. Dan prosesnya juga nggak gampang juga. Ya nanti seperti yang dapat kita lihat nanti bahas bersama-sama, media sosial ini gampang-gampang susah. Nah, kalau saya dan tim dibilang expert dalam ilmu media sosial karena dilihat, wow, followernya sudah banyak. Sebenarnya enggak, kalau boleh bilang enggak sama sekali. Saya juga di sini, saya sebagai teman-teman dari Sahabat Pena juga ingin sharing juga untuk ya sekedar sharing tentang pengalaman kita juga untuk membuat akun Petualang Sesuatu ini. Dan untuk sampai di sini pun juga kami bersyukur juga karena memang kerja keras itu tidak berbohong, guys. Dan ada insight, analytics, user psychology, itu semua membantu kita untuk sampai titik ini. Tapi juga kita akui ada faktor luck dan juga ada yang paling penting faktor love. Nah, cerita-cerita blog bisa sampai ke orang-orang yang sedang butuh mendengarnya di waktu yang tepat itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan juga support dari mereka kembali ke kita dari para pencari, sebenarnya kita sebut para follower kita, para pencari, ke kita juga sangat sama luar biasanya juga. Dan kita sangat bersyukur untuk bisa membagikan petualangan ini juga ke teman-teman semua. Dan yang perkenalan terakhir, ini komik pertama kita. Kita mulai Juni akhir, blog lahirnya 1 Juli. Jadi sebentar lagi blog ulang tahun juga. Nah, ini hampir 2 tahun yang lalu, dan ini mengingat ke belakang, kita benar-benar kayak starting from zero. Pertumbuhan kami pelan banget, guys. Tapi seiring waktu, karena kita sudah mulai terbiasa dengan lingkungan sosial media, dan sudah mulai membuat konten-konten lebih bermanfaat, maka kita bisa mulai bertumbuh secara perlahan. Dan dari pertumbuhan kami itu juga mengajak teman-teman follower, para pencari untuk juga ikut bertumbuh bersama. Dan dari sekian banyak pencari yang sudah ikut berpetualang, kami juga belajar banyak hal.
tentang sosial media dan dampaknya bagi remaja. Dan membawa kita ke sini, topik bahasan utama kita, tema kecil kita, Social Media Impact on Youth by Petroleum Sesuatu. Nah, tadi saya sempat mention kalau untuk kita sampai tempat ini, cerita blog harus benar-benar sampai di tempat yang tepat dan untuk orang yang tepat juga. Dan di sini kami dapat bilang, kami bersyukur banget ada eksistensi media sosial. Jadi ya media sosial itu adalah media yang dekat banget sama remaja. Dan kebetulan nih, isu kesehatan mental yang kita angkat juga, itu sesuatu juga yang dekat sama remaja juga. Lebih tepatnya untuk di atas 17 tahun dan di bawah 30 tahun, remaja, pelajar, dewasa muda. Dan salah satu alasan dari pemilihan Instagram ini sebagai media sosial utama juga, karena kita ingin pergi ke tempat di mana orang-orang paling butuh mendengar tentang kesehatan mental. Nah, karena media sosial ini bisa menjadi tempat yang sangat amazing, sangat luar biasa, di mana kita bisa connect ke semua orang, ke begitu banyak orang, di mana kita bisa juga dapat informasi dari berbagai expert, cuma dengan beberapa tab aja kan. Dan dari sini kita bisa bersyukur ada dampaknya globalisasi dan perubahan di dunia. Tapi di balik semua itu, media sosial juga bisa jadi tempat yang sangat menakutkan. Sebuah ironi, teman-teman, ironi banget. Tapi media sosial yang harusnya mendekatkan yang jauh, tapi juga bisa membuat kita semua terisolasi secara sosial. Dan disinilah dimana kita ingin blog untuk hadir. Jadi kalau misalnya kita tanya apa alasan blog ada di media sosial, ya karena kita ingin ada di sana, hadir untuk orang-orang yang merasa sendirian, terasa terisolasi secara sosial. Kita tidak mau klaim kalau kita sudah achieve visi misi kita 100%, kita juga masih banyak belajar as we go on, dan kita berjuang, berpetualang bersama-sama. Tapi kami bersyukur karena kami bisa membaca komentar-komentar yang seperti ini. Nah, kita jadi bisa melihat kalau sebenarnya media sosial ini not all the bad things that happen in our life. Kita bisa juga bersyukur adanya media sosial ini bagi kehidupan kita, para manusia. Nah, oke. Tadi pendahuluan dari tema tersebut, beberapa pendahuluan tadi kita sudah tahu kalau sosial media ini sesungguhnya adalah, kalau boleh dimisalkan, adalah pedang bermata dua, guys. Nah, pedang bermata dua ini artinya adalah bagaimana sosial media sendiri bisa memberikan guna dan bahaya. Bisa memberikan sisi positif, bisa memberikan sisi negatif, bisa menjadi alat yang membantu kita, but bisa jadi alat yang menyebabkan kita terjatuh pula, guys. Nah, memang sering banget pasti kalian dengar tentang negative effects of social media on our psychology. Tapi sekali lagi, media sosial hanyalah sebuah alat, sebuah tool yang tergantung sebenarnya pada pemakaian usernya, dapat berdampak positif atau negatif. Dan misalnya nih, jangan jauh-jauh lah pedang. Siapa sih yang pernah megang pedang? Aku aja nggak pernah. Misalnya kita say gunting. Nah, gunting ini juga sebuah alat. Dan tergantung dari penggunanya, kita bisa gunting kertas, kita bisa gunting prakarya, kita bisa buka bungkus makanan, kita bisa menggunakan useful things. Tapi kita perlu ingat juga, gunting adalah benda tajam, benda berbahaya yang bisa menyakiti orang lain, dan bahkan for the sake of the darker times, bisa untuk menyakiti diri kita sendiri. Nah, bedanya gunting sama media sosial adalah kita semua sudah tahu cara menggunakan gunting yang benar. Sorry teman-teman, kalau misalnya belum tahu cara pakai gunting yang benar, mungkin bisa tanya orang terdekat, mungkin bisa balik ke elementary school, apa TK gitu. Guyon. Tapi ya ini, media sosial ini bedanya adalah tool yang sebenarnya cukup baru, guys. Media sosial pertama kalau baru muncul itu tahun 97. Namanya 6 Degrees. Wah, mungkin teman-teman juga baru dengar ini, saya juga baru dengar. Ini sebelum zamannya Friendster bahkan. Friendster yang kita kira Friendster yang masih dulu. Nah, itu ternyata ada lagi sebelumnya namanya 6 Degrees. Nah, Instagram ini baru muncul sejak tahun 2010. Jadi, media sosial has only been around for a very short time.
Jadi bukanlah sebuah kejutan kalau banyak dari kita masih belum tahu bagaimana menggunakan sosial media dengan benar dan bijak. Bahkan bagi kita sendiri, tim Petualang Sesuatu, sosial media adalah sebuah big mystery yang masih menyimpan begitu banyak peluang dan posibilitas. Nah, kembali ke analogi pedang bermata dua, satu sisi dari pedang tersebut adalah tentang sisi negatif dari sosial media. Nah, dari sini mungkin kita bisa belajar untuk lebih berhati-hati terhadap penggunaan sosial media, bisa lebih tahu batasan, dan mungkin informasi yang negatif ini dapat kita gunakan untuk menjadi sesuatu yang positif yang berguna untuk kebanyakan orang. Saya ingin membahas 4 poin penting, kurang lebih garis besarnya aja dari beberapa saya ambil dari sebuah artikel yang diterbitkan oleh Forbes. Namun kalau kita benar-benar pelajari lebih lanjut, masih banyak sekali area-area rawan yang tidak saya sebutkan di sini. Beberapa poin penting ini sangat dekat korelasinya dengan bagaimana sosial media dapat berdampak buruk bagi sisi psikologis penggunanya. Yang pertama, tentang bagaimana sosial media dapat membuat penggunanya kecanduan. Wah, kita sering banget dengar ini. Dan kenapa ini saya taruh di top of the list? Karena hal ini yang menurut saya menjadi akar permasalahan, di mana media sosial dibuat sedemikian rupa sehingga penggunanya dapat stay lebih lama. Contohnya nih, saya baca sebuah artikel dari BBC tentang bagaimana efek, kalau kalian tahu, infinite scrolling. Kalau kalian tahu Instagram, Facebook, Twitter, semuanya kalau kalian scroll sampai bawah gak habis-habis kan? Nah, itu sengaja dibuat agar para penggunanya menjadi addicted. Dan kalau kalian lihat gambar di sebelah kiri, orang sebelah kiri itu, nah itu adalah orang di balik infinite scrolling, namanya Azza Raskin. Dan inovasi yang dia buat di tahun 2016 ini membuat pengguna handphone jadi susah lepas dari scrolling sosial media. Nah, jadinya efek adiksinya menurut dia sama seperti para penggunanya ini diberi ya kokain, ya, atau candu virtual lah, sehingga penggunanya ingin more and more and more. Dan karena sesungguhnya pembuat sosial media ini sebenarnya sudah tahu bahwa ada celah, ada sifat dalam manusia, sifat psikologis kita di mana kita sebagai manusia tidak akan pernah puas. Nah, coba nih amati, tadi saya bilang contoh-contohnya ada Instagram, YouTube, Facebook yang pakai scroll bawah, Twitter, bahkan kalau nggak salah ya, saya nggak pakai aplikasi ini, TikTok. TikTok kan juga pakai ya, infinite scrolling juga. Nah, ini di-backup oleh salah satu karyawan Facebook di tahun 2012. Kalau kalian lihat di sebelah kiri bawah, nah itu namanya Sandy Parakilas. Dia ex karyawan Facebook. Karena dia sudah keluar dari Facebook, dia mencoba untuk berhenti untuk menggunakan Facebook. Dan menurut dia, berhenti menggunakan Facebook sama susahnya seperti berhenti merokok. Ya, kenapa? Karena Facebook sengaja memang dari dalam Facebooknya sendiri sengaja, baik dari segi user interface dan user experience, membuat user untuk ketagihan tetap scrolling. Nah, ini tentang infinite scrolling kita sudah selesai bahas. Selanjutnya ada lagi tentang rewarding system. Nah, ini sama berbahayanya, kalau boleh saya bilang lebih berbahaya lagi. Nah, untuk biar lebih paham tentang dampaknya, mungkin saya ingin mengajak kita semua untuk berpetualang. Petualang di sesuatu ya. Berpetualang sebagai orang awam yang baru pertama kali pegang sosial media nih. Nah, sadar maupun tidak sadar guys, setiap kali kita menerima notifikasi direct message ataupun pesan masuk, setiap kali kita mendapatkan likes atau retweet kalau Twitter ya, kalau mendapatkan follower atau subscriber baru, di otak kita ada bagian yang mempersepsikan efek rewarding. Nah, bagian tersebut pada saat kita mendapatkan notifikasi setelah itu lagi aktif, tersulut. Nah, jadinya kita jadi merasa senang. Kenapa? Karena di bagian tersebut otak kita sedang mengeluarkan hormon dopamin. Nah, hormon dopamin ini berkaitan dengan pleasure. Itulah kenapa di semua sosial media platform, reward system menjadi salah satu fitur utama. Dan ini tidak sepenuhnya sunshine buat kita, karena ini sebenarnya bahaya bagi mental kita. Karena sistem rewarding ini sebenarnya tidak asli, guys. Hanya angka di sistem kalau kalian notice ya, tidak nyata sebenarnya.
dan seharusnya ya nggak ada korelasinya sama sekali sama dunia nyata. Namun sayangnya culture kita, masyarakat dunia menggunakan sosial media, kita merasa bahwa angka-angka likes dan follower ini menjadi suatu patokan penting. Banyak followers dianggap banyak teman, banyak likes berarti kita disukai. Nah, ini bahaya banget guys, karena dapat memberikan false sense of reality. Nah, ada sebuah artikel menarik dari Addiction Center membahas tentang bahaya ini. Jadi kita sekarang posisikan diri kita sebagai newbie dalam menggunakan sosial media. Tentu saja kita pakai sosial media ini untuk kepentingan kita sendiri kan. Pasti kita ya pasti sempet lah kita posting selfie, foto-foto kita bareng teman-teman, mungkin posting quotes untuk mungkin ngode-ngode pacar atau ngode-ngode ya kelas atau gimana gitu, mungkin ngode dosen yang mangkelin kan. Nah, yang tadi saya bahas tentang bagian otak yang menanggapi efek rewarding. Nah, ini paling aktif ketika kita membicarakan tentang diri kita sendiri. Nah, bedanya nih guys, kita cuma membahas tentang diri kita sendiri di dunia nyata cuma sekitar 30-40%. Dan itu dilipat kali gandakan ketika kita menggunakan sosial media. Nah, oke. Selanjutnya apa? Kita expect feedback dari follower kita ketika kita posting foto-foto kita, tulisan kita. Nah, mungkin feedback yang kita expect ini mungkin ya kita dapat lah beberapa likes, beberapa feedback positif, tapi kita mulai merasakan apresiasi, merasa ter-reward, sehingga kita mau lebih lagi terapresiasi, lebih lagi, kita posting lagi, kita expect feedback lagi. Kali ini 10-20 likes lebih banyak dari sebelumnya, posting lagi, dapat feedback lagi, merasa senang, belum puas, dapat like lebih, ingin dapat follow lebih, posting lagi, posting, dan seterusnya. Teman-teman lihat kan sekarang ada pattern yang terjadi di sini. Nah, sebelum kita seru-seru bahas siklus lagi, ini saya cantumkan sebuah komik dari Jurnal Pencari biar agak rileks dikit lah. Nah, ini Jurnal Pencari untuk intermezzo aja, kita kurasi cerita-cerita yang masuk dari follower kita. Nah, kalau kalian mau bagi juga silakan di Petualang Sesuatu ada linknya. Nah, tapi untuk spesifik komik ini menurut kita benar-benar merepresentasikan banyak sekali perasaan yang banyak orang punya tentang media sosial yang membuat kecanduan. Ini cocok banget seperti yang tadi saya bahas, dan ini pun juga ceritanya dari salah satu teman pencari kita. Lanjut ke poin kita tadi. Nah, dari siklus sendiri memberikan efek candu kalau kita tidak berhati-hati. Of course. Nah, tapi ini siklusnya dalam cerita kita, petualang kita ini masih positif. Kita masih oke-oke aja. Tapi tidak sadar, dalam unconsciousness kita, dalam diri kita ada sesuatu yang berubah. Sama seperti narkoba atau minuman keras, ada efek sampingnya, guys. Kita sudah tahu bahwa terjadi peningkatan hormon dopamin dalam diri kita. Dan ya kita merasa senang, tapi rasanya singkat aja. Kita ingin merasakan lebih lagi. Dan akhirnya kita post sesuatu yang baru, demikian. Nah, jadinya kita tidak bisa lepas dari siklus ini. Ini bahaya. Kita nggak tahan untuk buka HP lagi. Kita ingin ngintip berapa jumlah likes-nya kita. Kita ingin ngintip berapa komen kita. Apakah ada yang komen? Apakah ada yang menanggapi? Dan jadinya kita selalu merasa harus selalu waspada. Nah, ini kondisi emosional kita menjadi nggak stabil. Kalau boleh lihat poin kedua, nah kita jadi mudah gelisah, pemarah, tidak peka terhadap lingkungan, dan akibatnya prioritas hidup kita akan bergeser juga. Kita jadi menyingkirkan prioritas yang lain dan kita jadi tenggelam pada siklus ini. Perilaku kita, pikiran kita, perasaan kita jadi semuanya berorientasi pada sosial media. Dan efek sampingnya tidak berhenti sampai di sini saja. Selanjutnya adalah poin selanjutnya, salah satu dampak bahaya dari addiction ini, yakni adalah candu sosial media dapat memicu kesedihan yang mendalam. Nah, tadi dari awal kita sudah merasa senang setiap kali dapat likes, apresiasi, tapi selalu ada perasaan tidak puas. Nah, lanjutkan dampak kecanduan tadi. Bagaimana nih kalau misalnya siklus yang positif tadi, everything is okay from the outside, tiba-tiba ada sesuatu yang menggoyahkan siklus yang tadi. Nah, saya gambarkan ada dua jenis badai. Badai jenis pertama adalah akses kita terhadap sosial media hilang.
Entah penyebabnya karena pemakaiannya dibatasi, misalnya sama orang tua disuruh, jangan keseringan gitu, suruh batasi, atau disita HP-nya, atau tidak ada internet tiba-tiba, baterai habis, atau akun hilang, atau bahkan sampai misalnya ada perang dunia lagi, terus kayak internet hilang selamanya. Waduh, kita akan mengalami kesedihan yang keresahan yang begitu mendalam. Ada sebuah ketidaknyamanan nih yang menyelubungi diri kita, baik secara mental, pikiran, dan perasaan. Nah, ini bahaya, soalnya seperti ada sesuatu yang hilang dari hidup kita, karena prioritas kita dalam hidup ini diambil, seolah-olah diambil dari kita. Nah, ini dalam istilah psikologisnya dinamakan withdrawal symptoms, di mana penderitanya akan merasakan sensasi yang sangat tidak menyenangkan ketika sesuatu yang menjadi pleasure, kesenangan baginya, diambil daripadanya. Nah, itu jenis badai yang pertama, dan sekarang jenis badai yang kedua. Badai yang kedua lewat, dahulu kita dapat likes dan terus meningkat, lalu suatu hari post kita tidak mendapatkan likes sebaik yang dulu. Ada konten negatif, di mana ada orang tidak suka. Timbul rasa sedih, timbul rasa insecurity dalam diri kita mulai berpikir, apa yang aku perbuat salah? Kenapa kok aku tidak disukai? Kenapa kok aku dibenci? Insecurity mulai building up inside of us. Dan kemudian terbentuklah konflik dalam diri kita. Itu poin kedua. Muncullah stres, pikiran kita tidak tenang, perasaan gundah gulana. Dan bahayanya tahap yang lebih parah lagi, kesehatan mental kita akan anjlok, guys. Nah, bahaya banget. Dan ini sudah dibuktikan dari sebuah penelitian tentang pengaruh lama penggunaan Facebook terhadap kesehatan mental bagi dewasa muda. Dalam 14 hari penelitian tersebut, dari subjek yang ada terjadi penurunan tingkat kepuasan dalam hidup semakin lama mereka menggunakan media sosial, dalam kasus ini Facebook. Selanjutnya ada penelitian lagi tahun 2017 oleh Harvard University, di mana media sosial memberikan dampak merugikan yang sangat signifikan terhadap kesehatan mental dan emosi dari penggunaannya yang kecanduan. Dan akibatnya kehidupan mereka terpengaruh, hubungan dengan pasangan hidup, atau teman atau keluarga menjadi berdampak buruk. Jadinya ada penurunan prestasi juga, kalau misalnya bagi mereka yang masih berstatus pelajar dan mahasiswa. Dan selanjutnya saya kutip lagi dari website Forbes, Alice Walton ini mengatakan bahwa semakin lama manusia menghabiskan waktu di sosial media, maka mereka akan semakin merasa terisolasi secara sosial. Waduh, wah ini justru kan berdampak kembali sama inginnya kita sosial media yang ingin semakin sebagai manusia sosial, semakin bersosialisasi kan. Nah, jadinya dari ini bahaya banget gitu. Dan selanjutnya kita akan bahas dari sisi positifnya, tapi hold up, kita masih ada 2 poin negatif lagi. Jadi jangan khawatir, nggak semuanya negatif kok. Ini kelihatannya aja memang sangat suram, tapi sebenarnya sosial media sekali lagi adalah alat, guys. Nah, yang ketiga adalah budaya saling membanding-bandingkan. Nah, kita pengguna Instagram atau YouTube pasti setidaknya follow satu artis atau content creator yang sudah sukses dan besar, dan mungkin beberapa dari mereka senang foto-foto kekayaan mereka, atau memang dari awal mereka terlihat jauh lebih ganteng, lebih cantik, lebih glamor, lebih imut, lebih bagus rambutnya, lebih mahal bajunya, lebih pintar masak, lebih hebat main game, lebih sombong amat, ya gak? But well, that's the point. Tadi di poin pertama sempat kita bahas kalau tujuan kita menggunakan sosial media kebanyakan adalah untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita ingin pembuktian, membuat diri kita dikenal, dan bagaimana kita mengatur self-image kita sedemikian rupa sehingga orang melihat sisi bagus-bagusnya aja dari diri kita. Well, that's okay, gak ada yang salah. Gak ada salahnya menggunakan sosial media seperti demikian, guys. Namun kita harus mengakui, knowledge, kalau memang ada mereka yang jauh lebih lebih kaya, lebih lain-lain daripada kita, dan mereka pun juga akan menonjolkan sisi positif aja dari mereka. Apalagi para artis, para influencer, para content creator, tentunya ada tuntutan untuk selalu terlihat serba sempurna di sosial media. Tujuannya apa? Ya semoga supaya mereka lebih populer, lebih terkenal, biar gak ada drama, lebih dilirik oleh sponsor. Karena ya itu jobnya mereka, pekerjaan mereka. Nah, kita harus sadar guys, kita mungkin
mungkin di antara teman-teman mungkin ada yang memang artis, ada oh bukan bermaksud apa. Justru pekerjaan kalian juga salah satu pekerjaan yang valid juga. Tapi kita yang lain yang menggunakan sosial media sebagai ya pengguna biasa, kita harus tidak boleh lengah. Kita bukan mereka yang bekerja untuk sebagai orang yang perfect. Apabila kita membandingkan dengan mereka yang lebih baik daripada kita, lalu kita merasa kurang, maka kita belum mencintai dan mengakui diri kita sepenuhnya. Padahal mereka pun punya kekurangan yang tidak ditunjukkan juga kan guys. Toh mereka yuk sama-sama manusia gitu loh. Nah, vice versa, begitu juga kebaliknya, kita juga bisa merasa lebih sempurna daripada orang lain. Hati-hati. Bagi kita sendiri maupun bagi orang lain, mindset ini bisa berbahaya bagi semua orang. Nah, karena tinggi hati sendiri ini sebenarnya juga adalah dosa, namun kita juga jadi menuntut diri kita untuk selalu terlihat perfect. Padahal ini juga ada ilmu khususnya, guys. Jadi kita tidak boleh sembarangan untuk selalu terlihat perfect gitu. Akhirnya kita selalu menaikkan tingkat kesadaran diri, dan jadinya muncul perfeksionisme. Dan apabila sesuatu terjadi yang dapat merusak image kita, yang dalam tanda kutip perfect, jadinya kita langsung down. Tadi ada badai, tiba-tiba ada yang orang nggak suka atau gimana. Nah, ini bahaya, bisa mengakibatkan yang namanya social anxiety disorder. Dan juga tidak dibatasi oleh disorder juga ada disorder lain juga, misalnya OCD dan lain-lain. Dan jadi dalam menggunakan sosial media kita tidak boleh melupakan siapa diri kita. Kita adalah manusia yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan sudah selayaknya kita tidak terseret arus dan tetap stay humble, dan juga jangan lupa untuk stay positif, jangan rendah diri. Jangan jadikan sosial media ajang pamer, tapi jangan juga jadikan sosial media tuntutan hidup juga. Jadi tidak merusak diri kita dan diri orang lain juga untuk kedepannya. Masuk ke poin terakhir dari sisi negatif adalah memberi pengaruh buruk. Nah, dengan akses begitu mudah media sosial, siapapun bisa menggunakan. Dan siapapun yang jadi populer juga bisa mengirimkan konten-konten yang mereka unggah itu, ya juga bisa untuk orang yang tepat, untuk waktu yang tepat. Tapi tidak selalu positif nih guys. Terkadang tepat di sini bisa jadi konten yang diunggah sampai ke orang yang sedang dalam posisi yang belum kuat secara mental, misalnya vulnerable. Jadinya mudah terpengaruh, mindsetnya mudah terpengaruh oleh influencer ini. Padahal semua orang yang menggunakan media sosial adalah manusia. Nah, bahkan kita di balik si blog yang selalu semangat dan optimis, kita juga sedang belajar untuk menavigasi menggunakan media sosial sebaik mungkin. Dan kita tidak selalu berhasil juga. Kita ada proses pembelajaran juga, ada proses refleksi. Dan ya seperti mengutip kata paman Ben di film Spider-Man, great power comes with great responsibility. Sayangnya ini bukan sesuatu yang mudah untuk diingat. Kadang-kadang kita lihat numbers, kita lihat followers, kita berpikir ini jadi justifikasi untuk kita untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Nah, kita tentu saja di sini tidak boleh menyalahkan influencer. Kadang-kadang kita juga manusia punya salah juga. Nah, yang kita bisa pelajari di sini adalah kita sebagai pengguna harus lebih hati-hati. Kita tidak boleh, kalau saya bilang di situ, mengagungkan siapapun di sosial media. Kita harus aware, kita harus sadar bahwa ada di luar sana bad influencer, ada misinformasi, hoax, everywhere. Nah, ayo kita latihan untuk filter toksisitas dari sosial media. Misalnya nih, dengan unfollow atau mute orang-orang yang memang membuat kita merasa minder atau iri, atau memang kita terbukti kalau influencernya itu kurang baik. Nah, itu lebih baik kita jauhi, kita lebih baik ke lingkungan yang positif aja. Oke, 4 poin selesai, dan ini saya rangkum beberapa dampak sosial media bagi kesehatan mental. Jadi ada itu level 1 yang paling atas, level 2, dan level 3, dan selanjutnya level 4 yang hitam. Ada beberapa simptom-simptom yang tadi sudah kita bahas, dan lanjutnya dari simptom itu masuk ke level 2, ada anxiety, dan ada fear of missing out atau FOMO. Nah, fear of missing out ini apa? Ya, misalnya kita takut untuk ketinggalan, kita takut ketinggalan tren, jadinya kita selalu waspada.
Jadinya ada anxiety itu, dan anxiety sama FOMO ini pingpong bolak-balik, dan akhirnya kalau diteruskan seperti itu ada berdampak pada depresi. Ya, ini kita mulai masuk ke yang berat. Ini depresi ini ya itu semua orang dapat kena depresi juga. Jadi kita juga harus hati-hati. Tahap selanjutnya di depresi ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan, adalah suicidal. Ya, ada firasat suicidal gitu, kayak menyerah terhadap hidup. Nah, ini yang berbahaya, guys. Jadi kita sudah tahu sekarang tidak bisa dianggap enteng dampak-dampak sosial media tadi bagi kesehatan mental. Dan serem banget, memang serem banget. Tapi di lain sisi kita juga tidak boleh menutup mata terhadap sosial media ini. Kita tidak boleh lockdown diri kita, karena memang kita sendiri sebagai makhluk sosial, kita sebagai makhluk modern, nah kita juga harus care juga. Guys, saya tutup kamera bentar, saya mau cas dulu, tapi saya tetap lanjutkan presentasinya. Nah, oke. Mungkin selain 4 poin besar ini, banyak sekali poin-poin negatif lainnya. Namun ingat, sosial media ini cuma alat, dan sosial media ini juga memiliki 2 sisi. Dan waktunya sekarang kita melihat sisi positifnya. Voila. Nah, ini saya rangkup 3 sisi positif utama yang sebenarnya kami Petualang 21 rasakan secara pribadi. Tapi tentu saja masih banyak lagi sisi positif lain, diantaranya akan saya bahas di topik pembahasan selanjutnya. Oke, yang pertama adalah penyalur kreativitas, guys. Nah, saya percaya bahwa teman-teman juga sudah tahu tentang poin pertama ini, tapi kami dari Petualang 21 juga sangat bersyukur karena adanya perkembangan dari sosial media. Sehingga kami juga dapat menyalurkan bakat-bakat kami, guys. Dan juga semua orang yang lain juga bisa menyalurkan bakat-bakat mereka juga. Saya sendiri pribadi sudah melihat berbagai macam bakat terpendam yang tidak mungkin saya tahu tanpa adanya sosial media. Nah, jadi kita tidak usah takut, guys, untuk menggunakan alat dalam tanda kutip pedang ini. Karena alat ini juga bisa menjadi alat yang sangat produktif untuk kita. Jangan takut, guys, dengan potensi ini. Saya cukup bangga sama kalimat saya buat. Jangan takut dengan potensial sosial media sebagai penyalur potensimu. Oke, tapi dari tadi kita bahas ada tentang bagaimana feedback negatif dapat menjatuhkan mental kita. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk memiliki mindset yang benar sebagai pengguna sosial media. Nah, kalau ada feedback apapun, pelajari daripadanya. Saya sendiri sebagai mahasiswa yang sedang mendapatkan pembelajaran challenge-based learning, tadi saya bilang saya bersyukur saya bisa masuk Apple Developer Academy. Nah, ini di sini saya belajar untuk lebih menghargai feedback negatif, guys, daripada feedback positif. Karena dari feedback negatif lah adalah adanya peluang yang tidak terpikirkan oleh kita sebelumnya. Nah, ini susah sih. Saya sendiri soalnya orangnya emosional banget, guys. Apalagi kalau feedback negatif, waduh, yang nggak masuk akal banget. Wah, suka naik pitam. Namun hal ini mengajak saya untuk lebih dewasa, lebih kebal secara mental, dan dalam masuk ke sarang serigala yang dinamakan komunitas pengguna sosial media ini, kita harus cerdik-cerdiknya memanfaatkan segala sesuatu menjadi kekuatan bagi kita. Berpikir secara objektif, namun boleh berkarya secara subjektif juga. Dengan demikian, kesehatan mental kita sendiri masih bisa terjaga dengan baik. Oke, masuk ke poin kedua. Ada begitu banyak movement yang lahir dari media sosial. Mungkin akhir-akhir ini kalau kalian sering ikut update-nya, banyak sekali. Misalnya trending ini Black Lives Matter, di rumah saja, Blackout Tuesday. Nah, it's hard to imagine how movements like this bisa bangkit sebelum adanya sosial media. Namun dari posisi kita sekarang kita gampang banget untuk membuka suara kita, menyebarkan suara kita, dan suara kita dapat didengar oleh orang lain juga. Nah, kalau dari PMS sendiri kita ada beberapa campaign kecil, ya seperti hashtag hal kecil yang bermakna dan hashtag this made my day. Tentunya ini bukan sebuah movement yang besar seperti contoh-contoh yang tadi sudah disebutkan yang di layar itu juga ada, tapi that's the point. Sosial media membuat kita sadar kalau spreading awareness tidak selalu harus grandeur, tidak harus serba exciting. Malah awareness untuk sebuah tujuan itu
tumbuh dari hal-hal yang kecil dan dari akumulasi suara dari banyak orang, di mana tidak satupun suara kita yang tidak berarti. Kita semua bisa jadi bagian dari ini. Kita semua yang punya keyakinan yang berarti dan hati yang peduli atau mungkin cerita yang bisa dibagikan. Kita semua bisa jadi advocate for change, duta perubahan. Masuk ke poin ketiga, networking komunitas. Nah, media sosial ini sekarang, apalagi di masa WFH ini ya, sudah jadi kayak tempat tersendiri. Tempat yang we all can get to just by clicking a button. Di tempat ini kita bisa dapat entertainment, knowledge, dan banyak hal lainnya. Tapi menurut kita personally yang dari TMS ini, yang paling penting adalah komunitas. Banyak orang bilang kalau handphone dan media sosial membuat kita lebih distant antara satu sama lain in the real world. Ya, kita nggak mau berdebat soal ini, memang ya karena ya ada saatnya benar ya, soalnya tergantung penggunaannya. Ingat lagi, handphone dan media sosial adalah alat. Tapi memang bisa terjadi seperti demikian. Tapi kita juga tidak boleh mendismiskan fakta bahwa sosial media sudah membuat kita sangat terkoneksi untuk grup-grup of people yang kita tidak mungkin tahu keberadaannya, tidak mungkin dapat terkoneksi dengan mereka di masa lalu sebelum adanya sosial media. Ada begitu banyak cerita tentang persahabatan dan komunitas yang lahir dari media sosial. Kita sendiri, Petualang Sesuatu, sudah berhasil berkolaborasi dengan luar biasa dan sudah bersahabat dengan begitu banyak orang karena media sosial ini. Dan kalau teman-teman notice juga, webinar ini yang semasa ini juga tidak mungkin bisa terjadi kalau bukan karena adanya media sosial, guys. Ya kan? Nah, the question here is not, apakah media sosial membuat kita jadi ansos dengan jawaban yang hitam putih, ya atau enggak. Tapi lebih tepatnya kita bisa bertanya ini, bagaimana kita dapat menggunakan media sosial untuk membuat kita lebih terkoneksi kepada dunia di luar kita. Karena ini possible banget. Dan masih banyak lagi guys manfaat positifnya. Tapi untuk menghemat waktu, saya akan selipkan beberapa dari segi positif ini ke dalam topik bahasan selanjutnya, yakni bagaimana Petualang Sesuatu menghadapi dan menggunakan media sosial sebagai alat yang dapat membagikan dampak positif secara mental. Nah, kita sudah tahu bahwa menggunakan sosial media memberikan banyak peluang dan banyak sekali bahaya. Dan bahayanya tersebut sangat-sangat riskan bagi kesehatan mental kita. Along the way, saya akan bagiin beberapa tips dan triks, dan semuanya sebenarnya tidak kita pelajari langsung dari awal. Tapi juga banyak dari tips ini kita experience sendiri, selagi kita berpetualang juga dari kesalahan kita, dari insight kita, dari feedback dari teman-teman petualangan juga. Kita bakal list out apa aja sih yang perlu kita perhatikan untuk tetap bertumbuh sebagai akun yang sehat dalam media sosial. Untuk sebelum itu saya mungkin perlu berkata bahwa beberapa poin ini sharing dari sudut pandang kami sebagai content creator yang bisa berguna untuk teman-teman yang juga berkecimpung dalam content creation. Namun juga tidak membatasi teman-teman yang ingin mengembangkan sosial media pribadinya kalian juga. Oke, yang pertama adalah, ini adalah dasar guys, kita harus have a vision, have a mission, have a passion. Kenapa sih harus punya vision sih? Nah, sebelum nyetir nih, kita juga harus tahu dong tujuan kita kemana. Baik mungkin tempat yang kita sudah tahu jalan kemana, atau tempat yang membutuhkan banyak eksplorasi jalan. Begitu juga visi. Dan dengan menentukan target atau bayangan tentang tujuan, membuat jalan dari pertumbuhan akun kita lebih terfokus. Dan dengan adanya misi ini adalah breakdown, jadi things to do yang lebih detail dari visi kita. Misalnya nih, kayak misalnya kita tahu visinya kita mau ke tempat mana, tapi kita nggak tahu kan, kita pasti buka Google Map misalnya. Nah, kan Google Map kan bakalan ngomong, in 100 meter turn right, in 100 meter turn left. Nah, itu mungkin bisa digambarkan sebagai misi juga, misi untuk belok di mana. Nah, itu kita bisa pas nyetir kita bisa tahu gitu. Nah, apabila contohnya visi akun kalian adalah untuk membuat akun yang dapat menginspirasi orang lain dengan cerita kehidupan, ya beberapa yang dapat kalian lakukan untuk misi itu, untuk mencapai tujuan adalah dengan posting kejadian yang menarik dalam hidup kalian. Dan banyak sharing tentang pemikiran-pemikiran kalian juga. Have a mission, guys. Dan yang terakhir dari poin 1 ini adalah have a passion. Karena
percuma kalian nyetir tapi nggak punya apa ya, nggak serk gitu loh, nggak serk untuk sampai ke tujuan kan. Ya perjalanan kita masih panjang. Tentu saja tidak masalah apabila kalian mungkin belum menemukan sesuatu yang klik dengan diri kalian. Tapi yang harus kalian pertimbangkan adalah love what you do. Tanpa drive ini, tanpa dorongan ini, perjalanan jadi melelahkan kan. Kayak kalian pasti bosen nyetir di jalan, kayak misalnya, aduh nggak serk misalnya misalnya ke dokter gigi lah, aduh males ke dokter gigi. Nah kan nggak serk tuh. Nah jadinya memiliki passion juga membantu menjaga komitmen kalian saat pertama kali mulai hingga sampai untuk perjalanan ke visi. Tentu aja nanti di perjalanan kan banyak sekali rintangan, banyak sekali tantangan. Nah, itu passion diperlukan biar kalian semakin kuat, kita semakin kuat. Jadi ketika kita mendapat kritik, mendapat masukan apa, ya kita tidak memutuskan, tidak menyerah gitu loh, tidak memutuskan, oh oke, aku stop, aku malas. Nah, itu nggak bakalan terjadi kalau kita punya passion. Oke. Ya, tentu saja dengan passion ini kita jadi memperbaiki, menyempurnakan, dan project kita bisa bertumbuh, kita punya sense of belonging, karena kita menyayangi project kita. Kita menyayangi, istilahnya, akun pribadi Instagram kita. Tapi, ingat, menyayangi bukan beda sama addicted. Ya, beda banget. Oke, lanjut. Positif konten. Nah, ini kenapa kok ada tanya-tanya Kak Kiki? Ya karena positif konten ini sangat tergantung dari inti konten kalian. Nah, menjadi dampak positif bagi sesama lewat media sosial bukan selalu soal posting hal yang positif atau memastikan bahwa audiens kita always be positif. Soalnya hidup di dunia nyata itu bukan selalu positif kan guys. Nah, kalau kita berkata bahwa mereka atau kita tidak boleh sama sekali melakukan hal negatif, nah ini makso banget guys. Jawa ya, makso Jawa. Maksudnya memaksakan. Be careful with toxic positivity. Positivitas yang dipaksakan jadinya justru membuat seseorang menjadi lebih negatif karena tertusuk. Nah, inti dari toxic positivity adalah menolak merasakan perasaan lain selain positif. Jadi kita tidak bisa meregulasi emosi kita dengan baik. Akhirnya saat kita benar-benar dihadapkan dengan hal negatif, kita tidak dapat menerima dan menghadapinya secara sehat, secara healthy. Jadi kita harus ingat, life is not all positive, all sunshine. We have to be careful with toxic positivity. Oke, yang ketiga, kita selalu menjaga interaksi dengan follower. Nah, kita tentu saja sudah mendengar sering sekali engagement rate bisa buat boosting exposure dan sebagainya. Tentu kita tahu bahwa interaksi dengan follower adalah sesuatu hal yang penting. But why? Ya, because hal ini baiknya kita lakukan bukan dengan dasar untuk promosi akun kita, karena apabila kita terus berpikir seperti demikian, ya interaksinya kita dengan follower ya agak genuine, nggak tulus dari hati. Karena kita cenderung melihat interaksi sebagai suatu hal yang mandatory, maksudnya wajib. Nah, tapi sebenarnya saat kita melakukan interaksi dengan tulus, sebenarnya yang kita bangun adalah suatu lingkungan hubungan yang sehat. Kita dalam petualangan sesuatu, setiap kali kita dapat tugas untuk menjaga sebuah post, kita postingnya regularly, kita gantian-gantian piketnya. Nah, kita masing-masing sangat passionate dalam bercakap-cakap dengan mereka, listening to their story and just having good relationship. Seperti bercakap-cakap dengan teman-teman juga. Di sini kita juga bukan hanya berharap konten kita menjadi manfaat untuk mereka para audience, tapi konten yang kita buat juga bisa menjadi sesuatu yang personal, bisa menjadi sesuatu yang dekat, karena ada pengalaman ngobrol dengan kita, pembuat kita cerita ini sendiri, yang juga mengerti apa yang mereka rasakan. Nah, ini juga sesuatu yang bisa di-backup dengan psikologi tentang orang yang sedang mengalami keterpurukan dalam mental health issues. Mereka mayoritas adalah orang-orang yang tidak membutuhkan teguran, tidak membutuhkan nasihat atau apa, tapi mereka adalah orang-orang yang membutuhkan cerita mereka didengar. Nah, itu bisa jadi salah satu poin kenapa kita lebih sering berinteraksi dengan follower kita. Nah, itu saya mau pamit sedikit, ya, sebelah kiri itu jawaban saya yang panjang. Saya admin Nanas, guys. Saya admin Nanas. Jadi sering-sering, silakan sering-sering bercakap-cakap, misalnya saya jaga hari Jumat. Nah, bagaimana cara berinteraksi dengan baik dengan follower? Nah, salah satu tipsnya ada di poin selanjutnya, yakni stay humble. Nah, perlu kita ketahui bahwa saat kita membuat sesuatu,
atau melakukan apapun sih sebenarnya, bahwa kita juga sedang dalam perjalanan kita masing-masing. Kita harus tahu bahwa kita tidak ada yang sempurna, kita tidak ada yang semuanya lolos benar gitu 100%, karena kita banyak sekali hal yang masih bisa kita pelajari sebagai manusia. Ini tidak cuma bilang dari seminar-seminar soal digital marketing atau teori-teori dari orang bertitle tentang making positive impact or whatnot, but kita bisa belajar dari semua hal, semua, bahkan dari follower kita tersendiri. Bahkan follower kita sesuatu yang sedang berkeluh kesah pun kita juga belajar banyak hal dari cerita-cerita mereka, dari saran mereka, masukan-masukan mereka, feedback mereka tentang konten kita juga. Nah, kalau kalian notice, teman-teman sahabat pena, kalau kalian sudah cek di mengikuti Petualang Sesuatu, kita, para admin Petualang Sesuatu, selalu memanggil para followers Petualang Sesuatu dengan sebutan Kak. Dan setiap jawaban yang kita berikan adalah jawaban yang akrab, seperti dari friends to friends, buddy to buddy, teman ke teman. Ini juga adalah sebuah pilihan yang sempat kita ambil. Kita, Petualang Sesuatu, dan blog, berusaha sejelas mungkin memposisikan diri kita sebagai seorang teman bagi setiap follower kita. Kita tidak bersifat menggurui, apalagi memimpin follower kita ke suatu tempat yang lebih baik. Halah, bullshit lah, sorry. Tapi kita terbuka kepada mereka, kita bertukar cerita, kita mendapat inspirasi dari mereka, dan kita juga dikuatkan dengan adanya keberadaan mereka. Bentar, saya nyalain kamera dulu. Oh, semoga bisa terlihat. Oke, yang terakhir, poin terakhir guys, poin kelima akhirnya. Poin yang paling disenangi, poin terakhir. Mindset for engagement rate. Nah, ini yang lumayan membuat heboh juga. Nah, perlu kita ketahui, likes berpengaruh loh. Nah, bagaimana caranya? Tadi kan kita selalu bilang kalau like jangan peduli sama angka-angka apa itu. Nah, ini kita gunakan untuk konteks positif. Pertama-tama memang kita harus ingat bahwa konten kita yang baik dan bermanfaat belum tentu disukai semua orang. Lah kok bisa? Padahal bagus loh kontennya. Ya of course. Tapi terkadang ada preferensi tertentu yang menyebabkan semacam efek domino. Karena sedikit yang engage dengan post kita, maka akhirnya exposure yang diberikan Instagram juga tidak banyak. Contohnya nih, akun kita sendiri, kita agak curhat ya. Konten-konten kita yang memberi perspektif lain dalam melihat suatu masalah, konten kita yang membahas tentang apa yang seharusnya kita lakukan, jadi konten-konten yang sifatnya ya bukan menegur ya, tapi ya lebih secara halus gitu lah. Nah itu tidak mendapat sebanyak itu exposure dan like dibandingkan sama post-post kita yang lain yang lebih light content gitu, lebih light content. Nah itu berarti bahwa konten itu tidak sebagus dalam tanda kutip tidak sebagus konten yang lainnya. Nah, tapi ya kadang-kadang konten seperti itu yang dibutuhkan. Nah, nanti kita bahas juga. Yang kedua, saat kita memiliki bad engagement rate, kita bisa menjadikan sebagai kesempatan untuk kita refleksi performa diri kita sendiri sebagai seorang creator. Mungkin ada yang kita bisa perbaiki seperti penggambaran. Oh, ternyata mereka lebih suka melihat gambar yang sederhana, yang bisa di-save sebagai wallpaper. Atau, oh mereka lebih suka konten kalau aku cerita pengalaman yang juga cuma tentang aku menang award, tapi mereka juga suka kalau aku cerita tentang buku yang aku baca. Atau sekadar, oh captionku di sini sedikit membingungkan, karena itu mereka juga enggan membaca. Ya itu semua kita sudah tahu dari engagement rate, kita bisa belajar di sana. Jadi kita bisa cek performa kita sebagai content creator. Oke, yang ketiga adalah slow growth, pertumbuhan yang pelan banget. Nah, ini bisa jadi batu sandungan juga untuk kita para creators dan juga untuk kita juga yang punya Instagram pribadi juga. Nah, saat kita sudah mulai melihat ke kanan, ke kiri, ke akun lain, ingat comparison yang tadi sudah dibahas itu, dampak buruknya comparison apa? Nah, itu kadang-kadang kita ya bisa kita juga Petualang Sesuatu tergoda untuk melirik ke akun-akun lain yang lebih cepat sukses daripada kita. Kita sempat jujur kita sempat, karena memang itu godaan paling kuat bagi content creator. Nah, tentu saja kita sekali lagi mengingatkan bahwa hal ini bukan suatu masalah, guys. Konten bukan tentang mencari siapa yang paling sukses, tapi kita punya waktu dan tempo kita sendiri masing-masing.
don't be so hard on yourself. Jangan kayak menyalahkan diri kita sendiri. Comparing your creation to other people. Creation kita berbeda-beda kan dengan orang lain. Kita semua punya keistimewaan masing-masing. Don't you guys worry about that. Oke. Poin yang keempat dari poin kelima dari engagement rate adalah quality over quantity. Waduh, bosan banget guys dengerin quality over quantity. Kita tahu kedengarannya klise banget, tapi juga ya ini seperti poin passion yang telah kita sebutkan tadi di awal, saat kita mencurahkan hati kita sepenuh hati untuk memberikan yang terbaik untuk follower, di situ kita akan merasa, oke, siap 5 menit lagi. Merasa puas dan perjalanan kalian akan terasa lebih menyenangkan. Because you know you're doing your best for your growth. Bukan hanya sekedar membuat konten sebanyak-banyaknya, tapi juga memperhatikan kualitas dari konten. Tapi ingat juga, hal ini bukan berarti kalian juga harus selalu posting tanpa kesalahan, atau kalian juga harus selalu membuat konten sempurna. Jadi don't you worry, maksudnya jangan khawatir lah. Kalian selalu memperbaiki dan tidak produktif dalam posting dan engaging kalau kalian berpikir seperti demikian. But the right mindset is to always do the best for your content quality. Dan yang terakhir, poin yang terakhir yang perlu penting diingat adalah follower bukanlah angka. Teman-teman follower bukanlah target, bukan objek, bukan tujuan. Tapi masing-masing dari follower adalah seorang individu yang juga perlu equal nurture, equal love, equal attention, sama-sama membutuhkan perhatian khusus. Ya, perhatian dari kita para content creator maupun kita teman-teman juga yang Instagram pribadi juga ya. Nah, mungkin bayangannya adalah seperti ini. 50 follower bisa dihitung, halah, nggak terlalu banyak sih. Tapi bayangan kalian harus membagikan cerita di hadapan 50 orang tersebut. Nah, tiba-tiba angka tersebut terasa banyak. Bayangin nih, kalian dalam satu room, tiba-tiba kalian harus cerita kepada 50 orang. Waduh, kan banyak banget toh. Nah, jadi ini, digital ini bukanlah sesuatu yang kita dapat lihat dan rasakan in the real world, secara nyata. Kita ada mindset ini selalu lupa ini. Kita selalu melihat mereka sebagai angka, sebagai tools menuju kesuksesan. Ya, kita sering lupa bahwa follower itu juga adalah manusia-manusia, juga ada teman-teman kita yang menyukai konten kita yang berkualitas. Oke, itu aja mungkin. Tentu saja banyak banget masihan yang mungkin kita ingin rindu untuk bagikan teman-teman, sahabat pena juga. Tapi setidaknya itu aja sudah cukup. Sebagai penutup, kita mau sekali lagi berterima kasih banyak sekali lagi untuk penyelenggara dan panitia untuk acara semasa ini, dan juga untuk teman-teman yang sudah hadir sebagai audiens. Kita harap materi ini bisa berguna untuk kalian dalam navigating media sosial yang ya can be very tricky. Jangan lupa follow si blog di Petualangan Menuju Sesuatu ya. Oke, thank you guys. Bisa kembalikan ke Kak Kevin. Thank you. Terima kasih Kak Kikis, wah, bagus banget nih materinya Sobat Pena. Gimana nih, udah dengerin materi dari Kak Kikis, pasti banyak banget pelajaran yang kita ambil hari ini. Sebelumnya kita tepuk tangan dulu mungkin dari Kak Kikis ya. Bagus banget Kak materinya. Nah, gimana nih Sobat Pena, masih belum paham atau gimana sama materinya Kak Kikis? Mungkin kalian ada mau nanya-nanya sama Kak Kikis, bisa banget nih buat nanya langsung di kolom chat kita dengan format sebagai berikut, yaitu nama, underscore asal institusi kalian, underscore pertanyaan kalian. Jadi jangan lupa nanya ya, aku tunggu. Nah, sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman nih Kak, kalau dari aku sendiri boleh nggak Kak nanya-nanya? Oh ya, coba saya jawab. Oke, aku mau nanya nih Kak, kan kita tiap hari kan kita main sosial media ya. Nah, kita sering melihat kalau dalam sosial media itu kadang, yang seperti Kakak bilang tadi, orang itu cuma nunjukin yang positif-positifnya aja dari diri dia, alias kalau secara kasarnya tuh berpura-pura kan. Nah, kalau berpura-pura itu sebenarnya tuh bagus gak sih Kak? Kalau kayak gitu, apa justru malah nggak baik kalau kita terus berpura-pura kayak gitu? Gimana tuh Kak, tanggapan Kakak?
Justru menurut saya sih dari awal sebenarnya untuk berpura-pura sendiri itu agak susah dibilang sesuatu yang positif. Soalnya jadinya kita sebagai content creator atau yang membuat konten adalah jadi apa ya, nggak jujur sama diri sendiri lah. Nah, itu berbahaya dari untuk long run-nya. Soalnya semakin besar kita semakin ada tuntutan bagi kita untuk membohongi diri kita gitu loh. Jadi kalau bisa dari awal sudah kita budayakan untuk to be honest with ourselves. Maksudnya dari awal konten kita sudah jujur. Dari awal konten kita sudah down to earth, sudah menggambarkan diri kita sebenarnya. Ya memang ada beberapa yang memang harus kayak istilahnya berpura-pura itu ya. Itu kan saya sendiri bukan expert, tapi memang ada yang memang harus berpura-pura, misalnya memang yang memang artis yang perlu pekerjaannya memang untuk menghibur gitu kan, itu kan mereka harus constantly apa ya, menyenangkan untuk para pengikutnya gitu loh. Tapi ya perlu diperhatikan lagi, yang kasihan adalah dari artisnya itu sendiri, bagaimana kondisi kesehatan mental dia harus juga memperhatikan the inside of himself or herself or themselves. Maksudnya harus juga ingat kalau ya itu harus membatasi, harus tahu batasan. Kalau misalnya waktunya dia berkata jujur, katakan jujur, jangan diteruskan kalau memang perlu. Ya sekian sih kalau ya. Iya, tapi kadang kan kita suka ngalamin kayak cyberbullying gitu ya Kak di sosmed. Jadi kadang kita suka takut gitu buat nunjukin kalau sisi asli kita tuh, takutnya malah jadi dianggap negatif sama orang. Itu kira-kira buat ngatasin hal itu supaya kita bangun karakter yang baik tanpa harus berpura-pura, gimana sih Kak? Supaya kita jadi nggak target nyinyiran netizen gitu. Oke. Mungkin karena ini ya itu cyberbully, apa kayak kita tahu sendiri stigmanya tentang mental health sendiri juga kurang bagus. Jadi kita teman-teman petualangan yang sedang mengalami keterpurukan mental juga kita ya itu apa namanya juga ada yang cerita mengalami cyberbully juga dan lain-lain. Dan saran yang bisa kita berikan adalah untuk mulai mencari lingkungan yang positif. Jadi lingkungan di mana mereka bisa bertumbuh. Jadi kalau memang kita mungkin teman-teman merasa belum sebetulnya yakin untuk fully be honest untuk konten-kontennya teman-teman, mungkin bisa start dari teman-teman yang dari orang-orang yang bisa menghargai kalian dulu. Oh, berarti mulai dari lingkup kecil dulu ya Kak? Ya, lingkup kecil dulu nggak masalah. Mungkin kalau berani silakan cari komunitas yang sama-sama share the same passion, yang bisa berbagi passion yang sama dengan teman-teman juga. Oh iya, benar banget tuh Kak. Jadi kita harus mencari kelompok yang bisa ngertiin kita, istilahnya kayak gitu Kak. Iya. Nah, ini udah ada pertanyaan Kak dari Sobat Pena. Ada dari Alvita De Aurelia dari Sekolah Tinggi Teknologi Sabta Taruna. Jadi pertanyaannya, ada cara lain nggak sih Kak selain vakum dari sosmed untuk tidak kecanduan sosmed? Jadi ada cara lainnya nggak selain kita vakum dari sosmed itu? Oh, oke, betul. Ini sebenarnya pertanyaan bagus, soalnya saya sempat lupa bahas. Ada satu dampak negatifnya kalau sudah kecanduan. Ada relapse. Kalau teman-teman tahu, relapse kan kita kiranya untuk merokok mungkin. Misalnya sudah sekian lama terus kayak tergoda untuk kembali. Nah, itu juga ada di sosial media. Jadi menurut saya vakum dari sosmed ini memang perlu, tapi jangan jadi yang utama. Mungkin bisa istilahnya ya sama seperti kecanduan yang lain, ada rehabilitation. Rehabilitationnya mungkin untuk sosial media sendiri bukan sepenuhnya vakum, tapi lebih melatih diri sendiri. Ya, saya kurang mendalami tentang rehabilitasinya untuk sosial media sendiri, tapi mungkin bisa ya itu start dari lingkungan lagi. Carilah lingkungan di mana orang-orangnya sama-sama ingin melepaskan diri dari addiction itu. Nah, itu bagus banget itu, misalnya bisa kayak gitu. Berarti jadi balik lagi ke kita nyari orang yang satu frekuensi sama kita ya Kak? Ya, betul. Soalnya kadang-kadang kalau sendirian susah banget, ya kan? Iya, Sendirian dari tinggal sendiri. Iya, lebih baik kalau misalnya ada orang yang juga suportif, yang punya vision yang sama juga. Gitu. Iya, benar banget itu. Karena juga kita kan makhluk sosial, jadi walaupun di sosmed pun kita harus tetap nyari orang-orang yang support kita ya kan kayak.
Terus selanjutnya Ya, betul. ada pertanyaan dari Dwi Sulistianingrum dari Universitas Udayana. Kak, kenapa sih orang itu masih sulit fokus on positive thing dari hal-hal yang bisa didapat dari media sosial? Seringnya malah fokus ke yang negatif-negatifnya aja. Itu kenapa tuh, Kak? Kenapa orang lebih sering fokusnya ke negatif, bukan yang positifnya? Padahal kan dua hal itu ada di sosial media gitu. Oke, oke. Pertanyaan bagus. Ini sebentar saya carikan dulu. Ini sempat saya temuin juga. Jadi memang ini ada penelitian di sekitar tahun 2005-an. Saya lupa namanya. Oh, ini Wilson dan Gilbert. Nah, ini sama Colin and David ini. Jadi memang apa ya? Manusia ada kecenderungan untuk lebih apa ya? Punya impact bias kayak gimana ya? Mereka memang ini kalau boleh saya jawab, ada sifat dalam diri kita di mana kita selalu ke-trigger sama efek negatif. Kayak kita selalu curiga-curigaan apa gitu. Karena memang kita ada motivasi sendiri untuk gimana ya? Ya itu kita berusaha meminimalisir kesalahan kan. Dan jadinya kita ketika kita diri sendiri berusaha meminimalisir kesalahan, kita berusaha tetap terlihat perfect. Ketika orang lain jatuh, kita bisa dengan mudah ngomong, "Weh, itu kamu salah itu." Nah, itu mereka bangga, ada kebanggaan. Kita ya ada sifat kayak gitu tertanam dari diri kita. Ya, saya sendiri bukan mahasiswa psikologi, saya mahasiswa IT, tapi dari pengalaman saya sendiri pun, saya juga sering tergoda untuk itu. Misalnya, saya menemukan teman saya yang dulu ya sekarang sudah berubah. Dulu teman saya yang apa misalnya ada nilainya kurang bagus, ada kesalahan, wih saya seneng banget. Wah itu ya itu ada dampak itu juga. Memang itu human nature dan itu memang apa ya perlu ada perbaikan mindset dan bisa dilatih juga guys dari lingkungan yang positif juga. Sebenarnya ya apa ya kalau kalian teman-teman tanya ke kita apa belum sesuatu ya itu yang menurut kita paling bermanfaat itu adalah menemukan lingkungan yang tepat, lingkungan positif, lingkungan yang sehat. Wah, bener banget tuh, Kak. Kalau Kak Kiki sendiri udah nemuin belum, Kak, lingkungan yang udah pas buat Kakak? Dari dunia sosmed ini atau mungkin dari luar akun petualangan menuju sesuatu, udah nemuin belum, Kak? Lingkungan yang support Kakak? Oh, nah kalau saya pribadi sih kan saya kan mahasiswa informatika nih. Iya. Uh, nah, ya itu tadi yang lingkungannya Apple itu sangat mendukung saya untuk berkembang juga. Kan sama-sama dapat passion yang sama gitu, sama-sama berkembang. Nah, Iya. jadi ya juga untuk nyari teman-teman gap-gapan itu juga gak apa-apa. Cuma ya gap yang sehat aja ya guys. Itu komunitasnya tapi komunitas dalam kan. Kadang-kadang juga perlu komunitas yang dari luar biar pikiran kita juga tidak terikat juga sama ya lingkungan daerahnya kita aja. Iya Gitu benar sih. banget. Kita di dunia nyata juga tetap harus ya, Kak, milah-milah lingkungan kita itu gimana yang bagus buat kita. Nah, ini ada Betul, lagi, betul. Kak, pertanyaan dari Yuda dari Universitas Negeri Surabaya. Yuda bertanya, apakah Kak Kikis tuh pernah merasakan insecure gak dari bermain sosial media? Terus kalau pernah kayak gimana? Terus gimana cara ngilangin rasa insecure Kakak dari sosial media itu? Insecure ya. Iya, insecure. Bentar ya. Kayaknya sih mungkin mungkin pernah dulu. Ya kita semua sebenarnya ada lah insecurity dalam pertama kali kita menggunakan sosial media gitu kan pasti kita ingin sesuatu yang terbaik. Saya juga mengalami, tapi untungnya insecurity saya tidak terlalu parah soalnya memang uh, mindset saya sosial media bukan prioritas saya. Nah, tapi ya, ini bagaimana cara menghilangkan rasa insecure-nya dalam bersosial media. Nah, ini tadi juga ya sama seperti yang saya bilang ke ini Kak Alvita. Nah, ini ada momennya detox, yaitu betul. Ada waktunya kita vakum, tapi jangan lama-lama. Kalau kita mungkin bisa start untuk self improvement dengan caranya bersihkan diri kita dari konsumsi yang kurang sehat, misalnya konsumsi asupan sosial media yang kurang sehat. Ya kalau bisa kita mulai mengurangi circle kita dari memang orang-orang yang tidak cocok untuk pertumbuhan kita.
kita bisa mulai cari lingkungan yang baru, mungkin lingkungan yang lebih baik untuk diri kita gitu. Berarti Gitu sih. vakumnya bisa dari hal-hal kayak gitu ya Kak, dengan kita Ya, boleh. kalau hal-hal yang negatif buat kita mulai bersosmed dalam skala kecil dulu mungkin kayak gitu ya Kak ya. Betul, betul. Bahkan maksudnya vakum sendiri itu bukan kayak nullify kayak, oh, aku buang HP-ku, aku kunci dalam berangkas, terus gak pakai HP sama sekali. Nah, itu apa ya? Ya, Susah juga sih kayak gitu. susah juga, iya. Jujur Ya, aja, susah banget. Kita bisa cari aktivitas yang lain yang bisa membantu kita berkembang juga, gitu. iya. Selanjutnya ada pertanyaan nih Kak dari Indah, mahasiswa PNJ. Kak, gimana sih caranya biar interaksi kita tuh di medsos, membangun interaksi kita di medsos tuh nggak selalu monoton. Tadi kan Kakak udah ngasih tips-tips tuh, interaksi dengan followers kita. Tapi gimana caranya interaksi kita tuh nggak selalu monoton? Kayak gimana tuh Kak? Oh, supaya tidak selalu monoton ya. Iya. Um, ini mungkin saya agak bias ya, soalnya saya sendiri sama teman-teman petualangan sesuatu itu kita piketnya seminggu sekali, gitu. Ada yang seminggu 2 kali, gitu. Tapi itu sih, yang menariknya adalah dalam berinteraksi kita sebagai petualangan sesuatu itu, yang orang yang kita interaksi dengan, we interact with, orang-orang yang berbeda-beda juga. Ada yang sama, ada yang kayak selalu komen regularly itu ada. Nah, ya memang susah untuk tidak apa ya namanya. Ya untuk komentarnya seperti tadi dibilang apa sama apa. Ya jadinya kan dampaknya bosen atau apa. Tapi kita dalam tahun itu selalu dengan mindset yang tepat menurutku itu bisa maksudnya ya sekali lagi harus ada passionnya, harus ada mindset yang benar juga. Kalau saya sendiri sih kalau boleh sharing, saya itu juga tertarik untuk menjawab-jawab gitu, menjawab-jawab keluh kesah atau apa gitu. Walaupun memang bukan forte saya, bukan saya sebenarnya golongan introvert gitu. Kurang-kurang suka untuk juga. Tapi dari itu saya juga ada kerinduan untuk berkomunikasi dengan mereka. Nah, kalau ada kerinduan untuk berkomunikasi, you don't have to worry about being monoton. Soalnya cinta tidak kekang oleh waktu kan. Harusnya Bener cinta banget sejati Kak. malah itu ya, Berarti kita semoga nggak usah terjawab ya. khawatir ya Kak. Untuk menjadi monoton kan sebenarnya nggak apa-apa ya kan Kak? Iya, gak masalah. Ya, it's always nice to find something new, something interesting, something fresh lah. It's always fine. Tapi kalau misalnya memang tidak menemukan, jangan membebani diri kalian juga. Maksudnya, it's okay. Everything is alright. Ngomong-ngomong tentang interaksi nih Kak, kita juga di Gema, kita ngadain interaksi itu gak cuma dari komen-komen, kita juga ada Q&A. Mungkin teman-teman yang penasaran supaya interaksinya bisa nggak terlalu monoton, bisa follow ya @agamagazine_PNJ. Nah, selanjutnya kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Anissa Fadila nih Kak, dari Unair. Dia nanya, Kak mau nanya tadi kan Kakak sempat nyebutin bahwa kita tuh kalau unfollow atau mute seseorang itu nggak apa-apa kan untuk kebaikan kita sendiri. Tapi di kenyataannya itu ada aja yang ngomentarin bahwa kalau kita melakukan hal itu malah dibilang gak berdewasa dalam bersosial media. Kira-kira menurut Kakak tuh gimana? Kalau saya sendiri sih, it's okay to admit that you are not yet dewasa. Kalau saya sendiri misalnya saya belum siap, ya saya akan nyatakan kalau saya belum siap. Saya bakal ngakui, saya bilang, well sorry, soalnya memang saya belum dewasa dan saya butuh waktu belajar. Jadi sorry untuk kalian yang merasa offended, ya saya mohon maaf, saya masih butuh waktu belajar juga. Dan jangan khawatir juga menurutku. Misalnya memang belum mau ketahuan ya gak usah di unfollow, di mute aja. Di mute aja cukup gitu aja. Kalau memang nggak mau menyebabkan suatu peperangan ya, mute aja sudah cukup baik kok. Oke, Gitu. benar juga dong Kak. Berarti kita nggak usah terang-terangan juga bisa ya kan? Iya, nggak usah terang-terangan, nggak apa-apa. Oke, ini selanjutnya ada dari Almas dari ITB.
Kak, seringkali manusia itu kan butuh pengakuan dari manusia lain, tapi kadangkala manusia di dunia nyata itu nggak mengakui keberadaan kita, dan akhirnya itu kan kita mencari pengakuan itu di sosial media. Padahal mencari pengakuan di sosial media itu seringkali nggak didapatkan, dan akhirnya kita makin merasa tidak diakui keberadaannya dalam lingkungan. Gimana kakak memandang hal tersebut? Kira-kira ada ujangan lagi kak buat kita yang mengalami hal-hal yang kayak gini nih? Ini bagus banget nih kak pertanyaannya. Jadi namanya siapa? Dari Almas dari ITB. Mas IDB. Oh, oke. Oh, tentang ini ya, pengakuan dari manusia lain ini ya. Iya. Oke. Itu juga sempat dibahas dari artikel yang saya kutip juga, bahwa ada bahayanya, bahwa sebenarnya bahaya banget untuk manusia untuk mencari pengakuan di dunia maya. Soalnya yang orang-orang di dunia maya sendiri belum mengenal sepenuhnya siapa sih orang di balik ya ini postingan itu gitu. Nah, jadinya apa ya? Justru dampaknya lebih bahaya gitu loh. Misalnya kita menggantungkan diri kita pada pengakuan di sosial media. Ya ini pertanyaan bagus banget, dan ini perlu relate, dan ini berbahaya banget untuk kesehatan mental juga. Mencari pengakuan untuk beberapa orang susah banget. Kita harus mengakui bahwa memang ada orang yang jauh lebih beruntung daripada kita. Posisi kadang-kadang kita dilahirkan mungkin dengan kelebihan dan kekurangan yang ada. Dan kadang-kadang justru kelebihan kita tidak sesuai sama orang lain dalam manusia umum. Tapi saya sendiri percaya bahwa pasti ada kesempatan di dunia nyata. Ya, yang aku boleh ngomong sih itu kembali lagi untuk orang-orang seperti demikian, saya harap bisa menemukan komunitas yang tepat juga. Maksudnya start from kayak cari teman yang memang cocok untuk itu. Kadang-kadang kan ya susah ya, ya di luar sana ada yang orang tua yang tidak mengakui anaknya gitu, ada yang tidak mengakui keluarganya. Susah banget gitu loh untuk berikan jawaban yang 100% benar gitu. Soalnya memang kondisi di luar sana ya jauh lebih kejam daripada di sosial media. Bahkan di sosial media sendiri aja sudah kejam, apalagi di dunia media di dunia nyata gitu. Iya bener banget. Kejam banget emang kalau sosmed itu. Ya, kejam banget. Nah selanjutnya ada lagi nih kak pertanyaan dari Nur Afifah Aulia dari Politeknik Negeri Jakarta. Kak mau bertanya, misalkan ada orang yang memiliki penyakit mental illness atau depresi contohnya, lalu dia buat postingan di sosial media bahwa dia tuh butuh seseorang untuk mendengar cerita dia. Tapi ketika dia membuat postingan tersebut, dia malah dihujat sehingga dia jadi trauma tuh buat cerita lagi kan di sosmed. Nah kira-kira tuh solusinya untuk kasus ini gimana ya kak? Karena kan sebenarnya sosmed itu ajang kita dapat apa ya, menjadi diri sendiri kan istilahnya. Tapi kalau hal-hal kayak gitu aja dihujat, ya susah juga sih ya kan. Kira-kira itu gimana kak solusinya? Solusinya follow petualang sesuatu. Boleh banget tuh follow. Boleh banget. Enggak, tapi on the serious note, ya untuk solusi sendiri itu susah banget. Kadang-kadang memang ya lagi ada orang yang beruntung kayak memang in the right time at the right moment bisa mendapatkan bantuan. Tapi ada memang mereka yang memang sepertinya jalannya tertutup banget. Kayak misalnya ya memang di lingkungan besarnya dia, di circle-nya dia tidak diakui adanya penyakit mental, karena dianggapnya halah penyakit mental itu cuma firasat aja, cuma perasaan, itu masih ada stigma-stigma seperti itu. Dan ya ini kita sering kali ngomong di petualang sesuatu ya, bahwa memang ada banget stigma yang kental seperti itu. Kayak susah bagi orang awam untuk mengakui adanya penyakit mental. Kadang-kadang dikaitkannya pada agama, pada keyakinan, pada pikiran. Kamu gila, kamu cuma sedih biasa, cuma nangis, kamu kok baperan sih. Nah gitu kan sering-sering kayak gitu justru ancur toh. Kasian gitu loh sebenarnya. Ya solusinya untuk mungkin kita sebagai teman-teman bagi mereka saudara-saudara yang membutuhkan bantuan juga, kita juga bisa bantu spread awareness juga. Kita bisa membantu, inilah kekuatan sosial media, inilah kekuatan di mana sosial media ada sisi negatif dan juga ada sisi positif.
dimana kita bisa membantu, saling membantu untuk nge-reach orang-orang yang susah untuk mendapatkan bantuan itu. Nah, seperti dalam kasusnya Kak Afifah ini, yaitu apa namanya, mereka pun juga tanpa sosial media pun mungkin juga jalur untuk bantuannya sedikit. Mereka juga tidak akan dapat informasi tentang kalau misalnya Anda mendapatkan terdiagnosa merasakan penyakit mental gitu, tolong hubungi ini. Nah, itu gak bakalan didapatkan tanpa adanya sosial media mungkin ya. Tapi dengan adanya sosial media justru membuka peluang untuk dapat menemukan hal-hal tersebut gitu loh. Iya benar banget. Tadi sosial media itu juga sebenarnya bisa jadi alat buat ngebantu hal-hal kayak gitu ya, Kak. Nah, Ya, betul ngomong-ngomong, banget. Kak, tadi kan sempat disinggung juga kan tadi kalau di sosial media itu kan selain negatif juga ada positif. Cuma kadang kala kan positif itu bisa jadi toxic positivity ya, Kak. Nah, Betul. toxic positivity itu contohnya kayak gimana sih, Kak? Terus kalau dari Kakak ada tips gak biar kita tuh nggak jadi orang yang toxic positivity, yang jadi orang yang nggak nyebarin toxic positivity. Kira-kira ada tipsnya, Kak? Um, Kalau toxic positivity sendiri, kita sempat ada bahas tentang satu posting ya, tentang bagaimana membedakan, ini terutama untuk teman-teman yang sedang menghadapi mental health issues ya. Karena mereka nggak butuh positivity, mereka butuhnya pengakuan akan mereka. Makanya kita ada posting tentang toxic positivity. Nah, mungkin konteksnya toxic positivity itu lebih ke mereka, bagaimana mereka menggunakan sosial media. Karena kan ada yang posting, jangan bersedih, besok ada hari yang lebih bagus, besok adalah hari yang lebih bahagia. Ngapain sih kamu bersedih? Masih ada es krim kok di dunia ini, es krim masih enak, nasi masih enak gitu. Nah, itu toxic positivity. Soalnya kita menganggap semua orang rata sama seperti kita gitu loh. Padahal semua orang punya masalah masing-masing, punya masalah sendiri. Jadi kita harus, ya walaupun susah, membuka pikiran kita bahwa setiap manusia dilahirkan berbeda, setiap manusia punya masalah yang berbeda-beda. Harapannya konten-konten yang nanti kita berikan sebisa mungkin bisa mencakup semua orang, tidak menyinggung orang-orang yang sedang menghadapi masalah-masalah tertentu. Itu menurut saya bagaimana cara membedakan toxic positivity sama yang enggak, tergantung dari mindsetnya dari content creator-nya itu. Oh gitu ya, Kak. Berarti emang harus mindsetnya diubah dulu ya, Kak. Ya, jangan kayak langsung setting kayak, aku orangnya bahagia, aku orangnya religius, semuanya terberkati, hidupku terberkati, jadi aku selalu merasa bahagia. Kasihan teman-temanku yang tidak bahagia. Nah, itu bahaya banget, gitu justru jadi batu sandungan. Untuk kalian, teman-teman kan tentu saja kalian ingin teman-teman kalian juga, maksudnya juga, ya saya percayalah, Tuhan memberikan Tuhan memberikan kasih sayang sama untuk setiap orang gitu loh. Tentu saja ada kesempatan sama untuk setiap orang, semua orang dianggap berharga gitu, sama-sama ciptaannya juga kan. Ya tentu saja kita juga harus memandang itu juga, segi itu juga, ya kita harus menyayangi mereka juga walaupun kita nggak sepenuhnya mengenal mereka gitu. Itulah mindset itu yang bisa membuat kita membedakan toxic positivity sama enggak. Oke. Nah, kita lanjut ke mungkin pertanyaan terakhir kali ya, Kak. Udah waktunya sangat terbatas. Wah, Nah, iya. ini ada pertanyaan terakhir dari Nisa dari UPN Yogyakarta. Kak, kenapa ya orang tuh lebih cenderung menghindari teman real life dalam penggunaan beberapa sosial media? Nah, ini kayaknya relate banget nih, Kak. Karena ada beberapa orang yang bikin sosmed, tapi dia nggak mau follow teman-teman yang di real life. Itu kenapa sih, Kak, orang-orang yang kayak gitu? Mungkin, nah ini sebenarnya kalau boleh diem-diem, saya juga ada kayak gitu-gitu. kayak kalau bisa saya nggak follow keluarga saya, kalau bisa keluarga saya nggak tahu. Nah itu sempat ada. Nah itu mungkin alasannya adalah mungkin memang uh, uh, ya ada rasa takut juga kalau misalnya ada rasa takut untuk dibully juga kan, ada kayak gitu juga. Ada juga ketakutan kalau misalnya tidak diakui, itu juga ada. Pengakuannya sebatas dari orang-orang sosial media yang memang nggak kenal dia gitu loh.
Tapi sekali lagi perlu diingatkan bahwa ya pengakuan dari orang dari sosial media yang tidak mengenal kamu secara pribadi itu ya apa ya? Kalau dipikir-pikir lagi ya susah ngomongnya ini. Kalau misalnya saya ngomong hampa juga tidak semuanya benar gitu loh. Tapi ya perlu dipikir secara bijak lah. Semua harus dipikir secara bijak. Jangan sampai uh, jangan sampai apa ya namanya dengan pengakuan dari sosial media itu jadi apa ya kita jadi bergantung semuanya padanya pada apa pengakuan dari sosial media itu jadinya kita melupakan bahwa kita juga sebenarnya percuma kalau misalnya kita tidak dapat pengakuan di dunia nyata. Lebih baik ada baiknya juga kalau misalnya sosial media ini kita gunakan untuk membuat orang yang di dunia nyata mengakui kita sebenarnya apa justru jadi sarana awareness itu tadi awareness oh ya aku pingin orang apalagi di circleku bisa mengakui diriku lewat media ini media sosial media ini itu no problem mestinya. Well, memang susah sih aku ngomong kayak gini ini susah banget memang untuk itu butuh pembelajaran juga butuh waktu juga itu sih. Iya benar. Oke. Eh, mungkin kita udah hampir menuju ke ujung waktu seminar kita. Aku cuman ingin berterima kasih nih Kak kepada Kak Christopher Kevin dan Petualang Menuju Sesuatu yang udah ngasih seminar yang benar-benar bagus banget kepada kita nih. Ya balik lagi ujung-ujungnya ya kita harus main sosial media itu harus bijak ya kayak harus Yeah. belajar spread positivity vibes, terus harus tahu kalau misalnya sosial media itu bisa mempengaruhi opini publik, jadi kita harus hati-hati juga gitu kan, terus juga bisa mempengaruhi psikologis kita. Nah jadi sobat pena nih, sosial media itu sebenarnya seperti pedang bermata dua, pastinya juga ada negatif dan positifnya, yang seperti dijelasin Kak Christopher Kevin tadi. Jadi ada beberapa sisi-sisi negatif dan positifnya, di antaranya itu kalau yang negatifnya membuat kecanduan, memicu kesedihan diri, budaya saling membandingkan, dan lain-lainnya kan. Lalu yang positifnya bisa jadi alat penyalur kreativitas, terus bisa menjadi campaign atau media menyebarkan awareness atau sarana campaign awareness gitu kan. Lalu ada sebagai tempat menjaring jejaring komunitas yang sesuai dengan kita, jadi kita bisa dapat networking yang baru, dan tentunya feedback negatif dan positif yang kita dapat itu bisa diolah menjadi lebih baik lagi sehingga kita tuh bisa lebih dewasa dalam bersosial media maupun dalam kehidupan kita di secara dunia nyata. Jadi istilahnya kita bisa lebih baik lagi dalam segi mental kita juga dari segi uh, ya hidup kita gitu istilahnya kan. Nah karena kita semua ini cuman manusia biasa yang gak luput dari kesalahan dan kekurangan diri. Jadi ya semuanya harus balance antara negatif sama positif itu. Nah, kita karena udah sampai di penghujung waktu, maka setelah berlangsungnya 3 sesi semasa 2020 ini, dengan topik yang berbeda-beda tadi, yang apalagi topik sesi 3 ini merupakan puncaknya ya teman-teman, Sobat Pena. Jadi, di antara sesi-sesi tersebut, topik-topik tersebut adalah beberapa keterkaitan yang bisa kita peroleh loh. Ya, yaitu diantaranya kita bisa rangkum bahwa melalui media sosial itu kita dapat melakukan banyak hal. Salah satunya itu adalah dengan membuat konten. Konten yang kita buat itu dapat berpengaruh terhadap persepsi atau pendapat orang lain, pendapat publik secara luas, pendapat teman-teman kita. Nah, gak jarang tuh berdampak pada diri kita sendiri, yang bisa berdampak dari sisi psikis kita atau sisi lainnya gitu kan. Si pembuat konten itu sendiri, itu diri kita. Nah, ada banyak nih konten kreator kan yang di luar tuh mendapat makian maupun hujatan dari netizen. Cuman karena dia tuh beda opini atau ada pendapat doang. Nah, sehingga nggak menutup kemungkinan kalau dalam bermedia sosial itu kesehatan mental itu bukan merupakan hal yang dapat terpengaruh pula. Maka dari itu, dari rangkaian semasa sesi 1, sesi 2, sesi 3 ini mengambil tema media sosial dengan topik yang saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama tadi sesi 1 mengenai bagaimana cara kita menyebarkan hal-hal positif di sosial media dan bagaimana kita menambah wawasan kita untuk mengembangkan diri kita supaya kita gak cuma mengutamakan kesenangan saja. Lalu di sesi 2 kita mendapatkan ilmu baru bahwa sosial media itu juga dapat mempengaruhi opini orang lain. Lalu sesi ketiga ini bersama Kak Kikis yang gak kalah menariknya tentang bagaimana sih sosial media itu bisa mempengaruhi psikologi orang. Kita jadi bisa belajar dan berdiskusi bersama Sobat Pena. Kita juga sama-sama belajar
kenapa kita harus bijak dalam sosial media. Karena kita dapat memahami bahwa media sosial itu nyatanya dapat memberi makna bagi diri sendiri maupun orang banyak, baik dari segi positif maupun negatif. Nah, sayangnya nih kita semester 2020 sudah sampai di penghujung akhir acara. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang, sudah menyaksikan seminar ini. Kepada Sobat Pena, terima kasih kepada pihak-pihak yang telah terlibat bersama kami. Terima kasih pada para media partner. Dan terima kasih kepada Kak Kikis yang udah mengisi topik 3 sesi semester 2020 ini. Sangat bagus banget nih Kak, kita bisa dapat pelajaran baru. Terus kira-kira Kakak ada proyek mendatang nggak nih Kak dalam waktu dekat? Di dalam mungkin petualangan menuju sesuatu, ada proyek yang lebih besar lagi nggak Kak? Project ya. Sementara ini kita lagi jalanin itu sih, merchandise. Terus kita sebentar lagi ini bocoran ya. Blog ini mau ulang tahun, jadi siapin mungkin ada sesuatu yang spesial. Kita juga lagi godok ini. Oke, berarti ditunggu aja ya Kak. Yoi. Oke, jangan lupa follow petualangan menuju sesuatu teman-teman. Kak Kevin, saya boleh kasih 1-2 kata? Boleh, silakan. Mungkin untuk teman-teman yang tadi, kalau saya lihat banyak sekali pertanyaan dan mungkin beberapa belum dijawab. Kami dari tim Petualangan Menuju Sesuatu juga ada kerinduan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Jadi misalnya kalian ingin, bisa langsung DM Petualangan Menuju Sesuatu juga. Atau mungkin misalnya mau relate sama Semasa, silakan langsung ke panitia Semasa juga mungkin ya. Iya, boleh banget. Jangan lupa follow @semasa_2020 dan Petualangan Menuju Sesuatu, teman-teman. Luar biasa. Oke, kita udah sampai di penghujung acara kita. Terima kasih banyak Sobat Pena, terima kasih Kak Kikis. Ya jangan lupa kalian Sobat Pena untuk follow akun sosmed kita @semasa_2020, lalu akun gemagazine_PNJ dan juga YouTube Gema TV PNJ. Selain itu kalian juga bisa follow @petualangan menuju sesuatu supaya kita bisa dapat hal-hal lebih positif lagi di kehidupan kita dalam berada di sosial media. Nah, terima kasih juga kepada Sobat Pena yang udah mau gabung, yang udah mau menghabiskan waktunya. Oke, semoga kita semua tetap diberikan kesehatan selama masa pandemi ini dan semoga masa pandemi ini segera berakhir. Terima kasih semuanya yang udah bersama kita dari sesi 1 sampai sesi 3, udah menemani kita selama masa sulit ini. Terima kasih pada Kak Kikis juga. Sampai jumpa di semester tahun depan teman-teman Sobat Pena. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami para panitia, dan semoga kalian semua selalu diberi kesehatan oleh Tuhan. Terima kasih semuanya, dadah. Terima kasih Kak Kevin. Sama Kevin. Iya, sama Kevin Kak.